Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Di depan kita ada sebuah kitab yang berjudul Fathur Rahman fi Bayan Hajril Quran. Kitab yang berbicara tentang penjelasan tentang Hajrul Quran. Apa itu Hajrul Quran? Hajrul Quran itu, hajr itu lawan kata dari wasol. Wasol itu menyambung. Berarti hajru itu adalah memutus. Berarti Hajrul Quran artinya orang yang berpaling atau meninggalkan Al-Quran. Orang yang acuh tak acuh dengan Al-Quran. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abu Anas Muhammad bin Fathi Alu Abdul Aziz Abu Abdirrahman Mahmud bin Muhammad Al-Mallah. Ini kitab yang luar biasa. Pembahasannya ringan sekali, sistematis. Beliau berbicara tentang Hajrul Quran, hukumnya, kemudian akibat atau bahaya bagi orang yang meninggalkan dan berpaling dari Al-Quran. Kemudian berbicara tentang macam-macam Hajrul Quran. Macam-macam dari Hajrul Quran ini ada Hajru at-tilawah, meninggalkan dan tidak mau bertilawah dengan Al-Quran. Kemudian Hajrul istima' bil Quran, tidak mau mendengarkan tilawah dan bacaan Al-Quran. Yang ketiga adalah Hajru tadabburil Quran, berpaling dan tidak mau mentadaburi isi dan makna serta kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah Hajru at-tadawi wal ishtifa bil Quran, berpaling dan tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai obat, ya, baik obat fisik maupun obat hati. Kemudian yang keenam adalah Hajru at-tahakum bil Quran, berpaling dan tidak mau berhukum dengan hukum Al-Quran. Ini adalah ringkasan atau poin penting dari macam-macam Hajrul Quran tersebut. Adapun akibat atau bahaya dari orang-orang yang meninggalkan atau berpaling dari Al-Quran ini banyak sekali poinnya. Beliau menjelaskan di sini 14 bahaya bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Mari kita bacakan. Yang pertama, inna sahibal hajri wal i'rad min adlamin nas zulman. Jadi orang-orang yang berpaling dan acuh tak acuh terhadap Al-Quran adalah orang yang paling zalim di dunia. Kemudian yang kedua, yaj'alullah ala qalbihi akinnah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam hatinya tertutup. Wa 'alal adhanil waqar, dan di telinganya ada penutup. Kemudian yang ketiga, sahibul hajr minadh-dhalin. Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran adalah termasuk orang-orang yang sesat. Wa akhbarallahu ta'ala an adam ihtidaihi abadan ilal haq. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'annya bahwa orang-orang seperti ini tidak diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqara wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada." Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam hati mereka akinnah, yaitu aghtiyah, ada penutup, sehingga mereka tidak memahami kebenaran. Wa fi adhanihim waqara, dan dalam telinga mereka tersumbat, menjadikan mereka tuli dari mendengar kebenaran. Kemudian bahaya yang keempat adalah intiqamullahi minal mu'ridina anil Qur'an wa wasfihim bil ijram, yaitu hukuman dan balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan orang-orang yang berdosa. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surat Sajdah, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntakimun." Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang
yang disebutkan, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tsumma a'rada anha, kemudian dia berpaling dari ayat tersebut. Inna minal mujrimina muntakimun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akibat yang kelima adalah kaunil mu'rid kal himar. Ya. Jadi rupa orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an itu seperti keledai. Bahkan di dalam ayat itu bukan sekedar keledai, tetapi keledai liar. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Ya. Jadi mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya. Maka apa akibatnya? Ka'annahum humurun mustanfirah. Maka mereka seperti keledai liar yang lari. Ya, sudah keledai liar, lari lagi. Ya. Farrat min qaswarah, lari dari singa. Ya, sudah keledai liar, kemudian keledai liar yang lari terbirit-birit seperti dikejar singa. Inilah akibat atau bahaya dari orang-orang yang hajrul Quran. Kemudian selanjutnya adalah al-ma'isyah ad-dank fid dunya. Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran adalah kehidupannya sempit di dunia. Tidak dilapangkan rezekinya, tidak dimudahkan urusannya, hatinya sempit, urusannya sulit. Ya, Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari ayat-ayatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Kemudian yang selanjutnya, yuhsyar yaumul qiyamah a'ma. Nah, orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an akan dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat itu dalam keadaan buta. Lengkap dari ayat tadi adalah wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Ya. Jadi orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an itu selain kehidupan yang sempit di dunia, juga pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Ya. Qala rabbi lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira. Ya, dia protes. Ya Rabb, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sementara aku di dunia bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Allah pun berfirman, sebagaimana dulu di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami, dibacakan kepada kalian ayat-ayat kami, kemudian kalian melupakannya, kalian mengabaikannya, kalian acuh tak acuh. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka pada hari ini kalian akan dilupakan sebagai akibat dari perbuatan kalian. Kemudian akibat selanjutnya adalah ila yuqayyidullahu lahu qarinan minasyaitan. Allah Subhanahu wa taala akan mengikat, akan menjadikan syaitan sebagai temannya. Wa may ya'shu an dzikri rahman yuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling, yang lalai, yang pura-pura tidak mau mendengarkan an dzikri rahman, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitan, kami akan mengikat baginya syaitan. Kemudian selanjutnya akibat yang diperoleh bagi orang-orang yang hajrul Quran adalah al-hasyaratu wan nadama yaumal qiyamah. Mereka pada hari kiamat nanti akan merasa menyesal karena di dunia mereka melalaikan dan meninggalkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah hirman syafaatil Quran yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpaling dan meninggalkan Al-Quran di dunia tidak mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari kiamat. Karena memang Al-Quran ini menjadi syafaat. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya di hari kiamat nanti. Kemudian yang terakhir, yaqtimu liman hajaral Qur'an bisu'ul khatimah. Orang-orang yang berpaling, orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an di akhir hayatnya mereka menjadi su'ul khatimah,